Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Valentin. Saya dari kelas CD dengan NIM 251252494 dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan PPT kimia organik, yaitu tentang lipid. Nah, pengertian lipid. Apakah yang dimaksud dengan pengertian lipid? Pengertian lipid merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Adapun fungsi lipid yaitu yang pertama sumber dan cadangan energi, yang kedua penyusun membran sel, dan yang ketiga pelindung organ vital. Selanjutnya yaitu klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid ini terbagi menjadi 3, yaitu lipid sederhana, yang kedua itu sebenarnya lipid kompleks, dan yang ketiga yaitu lipid prekursor dan derivat. Yang pertama yaitu jenis lipid lemak, yaitu bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua yaitu minyak, yaitu bentuk cair dari lemak dan lilin. Yang selanjutnya yaitu jenis fosfolipid, yaitu lipid mengandung residu asam fosfat. Glikolipid yaitu glikol sphingolipid, yaitu mengandung asam lemak. Yang ketiga yaitu lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang terakhir yaitu ada lipid prekursor dan derivat, seperti contoh asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut dalam vitamin dan hormon. Yang selanjutnya yaitu komponen penyusun lipid. Nah, yaitu ada asam lemak. Apakah yang dimaksud dengan asam lemak? Asam lemak yaitu komponen utama penyusun lemak dan minyak. Di dalam tubuh, molekul ini berfungsi sebagai sumber energi krusial dan pembentukan membran sel. Asam lemak dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kejenuhannya, yaitu ikatannya tunggal. Terdapat ikatan rangkap, yaitu pada asam tak jenuh. Pada asam jenuh semakin panjang atom karbon semakin tinggi titik lelehnya, sedangkan tak jenuh semakin panjang atom karbon semakin rendah titik lelehnya. Contoh dari asam jenuh yaitu asam stearat, asam palmitat, sedangkan yang tidak jenuh yaitu asam oleat, asam linoleat. Contohnya seperti pada gambar di bagian kiri ini. Asam lemak terdiri dari gugus karboksil dan rantai karbon R yang terdiri dari atom H dan C. Struktur kimianya yaitu pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi asam lemak. Asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Klasifikasinya yaitu asam lemak tak jenuh ada 3, yaitu monounsaturated, polyunsaturated, dan eicosanoid. Yang A yaitu monounsaturated, yaitu asam lemak ini memiliki satu ikatan rangkap, misalnya asam oleat. Yang kedua polyunsaturated, yaitu asam lemak ini memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap, contohnya asam linoleat. Yang terakhir yaitu eicosanoid, yaitu senyawa derivat dari asam lemak eicosa polinat yang terdiri dari 20 karbon, misalnya prostanoat, prostasiklin. Nah,
Pada gambar A dan gambar B terdapat asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah triacylglycerol atau trigliserida. Struktur kimianya yaitu pada gambar biru tersebut. Contoh reaksi tristearin dan gliserol di kanan pada gambar sebelah kanan, dan contoh reaksi tripalmiat dan gliserol pada gambar bagian kanan sebelah bagian bawah. Komponen penyusun lipid yaitu fosfolipid, yaitu turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Yang selanjutnya yaitu steroid, merupakan kelompok lipid yang tidak tersaponifikasi yang membawa 4 cincin. Nah, selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi yaitu hidrolisis. Lemak dan minyak dapat mengalami hidrolisis karena pengaruh asam kuat atau enzim lipase membentuk gliserol dan asam lemak. Misalnya yaitu gliseril tristearat akan menghasilkan gliserol dan asam stearat. Hasilnya yaitu gliserol larut dalam air, sedangkan asam lemak tidak larut dalam air. Saponifikasi yaitu reaksi sintesis kimia dalam penguraian lemak atau minyak trigliserida dengan NaOH menghasilkan gliserol dan sabun garam asam karboksilat. Nah, uji lipid ini terdapat 3, yaitu yang pertama uji deteksi lipid, yaitu menunjukkan adanya lemak dalam sampel. Hasil positif dengan ditandai dengan noda transparan pada kertas cakram dan warna merah setelah dideteksi reagen Sudan. Yang kedua yaitu uji kelarutan lipid. Lipid tidak larut dalam air pelarut polar, tetapi larut dalam pelarut organik seperti bensin, ether, dan kloroform karena bersifat non-polar. Yang terakhir yaitu uji tidak kejenuhan lipid, yaitu memiliki ikatan rangkap yang dapat bereaksi dengan bromin sehingga warna bromin memudar. Semakin banyak ikatan rangkap, semakin banyak bromin yang bereaksi. Lipid jenuh tidak menunjukkan perubahan warna yang berarti. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.